Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan tentu saja bersama rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Usulan harmonisasi 10 rancangan undang-undang kabupaten atau kota yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat terhadap kabupaten kota di Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Komisi 2 DPR RI mengusulkan harmonisasi 10 RUU kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara untuk memberikan landasan hukum yang sesuai dengan karakteristik daerah serta menyesuaikannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, usulan harmonisasi 10 RUU tersebut ditujukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat terhadap 10 kabupaten kota di Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Zulfikar menekankan, RUU tersebut bukan RUU daerah otonomi baru, melainkan untuk mengatur istilah dan mengatur batas cakupan kecamatan daerah terkait. Ya, teman-teman, yang jelas kami Komisi 2 tadi baru menyampaikan usulan pengharmonisasian 10 RUU terkait dengan daerah, ya, dalam hal ini daerah kabupaten dan kota yang existing, bukan otonomi baru, ya, bukan, dalam rangka menyesuaikan alas hukum, ya, karena 10 kabupaten kota ini nanti beserta 112 yang lain alas hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar sementara kita kan sudah punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kita sesuaikan. Badan Legislasi DPR RI menyetujui usulan 10 RUU terkait daerah tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Dengan adanya penyempurnaan teknis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan perbaikan substansi yang membahas penentuan ibu kota. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menekankan penting efisiensi dalam penentuan harga pokok produksi pupuk agar PT Pupuk Indonesia dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan juga tidak kalah saing dengan perusahaan swasta. BAKN DPR RI menyoroti pentingnya efisiensi dalam produksi pupuk bagi petani. Alur pendistribusian pupuk subsidi dinilai belum tepat sasaran. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara catatan stok pupuk di distributor atau pengecer dengan kondisi fisik di lapangan. Anggota BAKN DPR RI Amin menekankan pentingnya efisiensi dalam penentuan harga pokok produksi pupuk. Tujuannya agar PT Pupuk Indonesia dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan tidak kalah saing dengan perusahaan swasta. Bagaimana hal-hal yang sekarang menjadi temuan BPK itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Kan ada pepatah, ya, keledai tidak terjatuh terperosok dalam lubang yang sama 2 kali, kecuali itu keledai. Ya, ini ada pepatah seperti itu. Nah, tentu kita mendorong ke para pengelola BUMN dan dalam hal ini khususnya kita sedang berhadapan dengan PT PI dan hari ini dengan subholdingnya yaitu Petrokimia Gresik. Ya, agar yang menjadi temuan-temuan BPK itu segera ditindaklanjuti sebaik-baiknya dan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Kita akan pantau terus ini bagaimana follow up-nya dan sekali lagi semoga tidak akan terjadi di masa yang akan datang. BAKN DPR RI memberikan perhatian khusus pada masalah distribusi subsidi pupuk agar efisien dan tepat sasaran. BAKN DPR RI berharap PT Pupuk Indonesia terus memberi kontribusi dan kinerja yang positif bagi sektor pertanian Indonesia dan kesejahteraan para petani. Dari Provinsi Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak agar pemerintah melalui aparat penegak hukum segera mengusut secara tuntas persoalan pagar laut. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah
dan seadil-adilnya. Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai terbitnya sertifikat hak milik serta sertifikat hak guna bangunan di kawasan Pagar Laut Tangerang sangat bertentangan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendesak agar pemerintah melalui aparat penegak hukum segera mengusut secara tuntas persoalan pagar laut. Dengan terbitnya sertifikat hak milik serta sertifikat hak guna bangunan di kawasan Pagar Laut Tangerang maupun di wilayah lain di Indonesia, Firman menilai hal tersebut sangat bertentangan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukumnya adalah tadi kita sampaikan ada Unclos 1982, ada Cipta Kerja, ada keputusan MK, ada Undang-Undang Kelautan, itu undang-undang semua. Oleh karena itu ada sanksi-sanksi yang melekat di situ yang harus dipertanggungjawabkan. Dan kedua, kami juga meminta kepada pemerintah supaya diusut tuntas sampai seakar-akarnya supaya jangan sampai masyarakat kita, masyarakat nelayan kita yang sudah terkena musibah ini tidak bisa melaut dan kemudian ada pihak-pihak yang didesain untuk mengakui kesalahan. Selaras dengan itu, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengatakan, Komisi 4 DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta KKP melakukan koordinasi lintas sektoral dalam menginvestigasi aktor munculnya pagar laut di wilayah perairan Indonesia. Dan kami Komisi 4 akan terus mengawasi ini sampai persoalan, sampai perintah Presiden terhadap pagar laut ini bongkar dan usut ini selesai. Jadi tidak boleh berhenti dibongkar, usutnya juga harus selesai gitu. Jadi harus ketahuan siapa pelakunya, ya kan? Apa sanksinya dan berapa hukumannya harus jelas. Dodi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Anggota BURT DPR RI Ateng Sutisna menilai bahwa pelayanan di Bandara Sentani sudah cukup baik dengan sistem yang teratur dan petugas yang ramah. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara Sentani, Jayapura untuk memastikan layanan keprotokolan di bandara berjalan dengan baik dalam mengakomodir pejabat negara dan anggota DPR RI yang menjalankan tugas kedinasan. Anggota BURT DPR RI Ateng Sutisna menilai pelayanan di Bandara Sentani sudah cukup baik dengan sistem yang teratur dan petugas yang ramah. Sejauh ini ia belum mendengar ada laporan atau keluhan terkait pelayanan di bandara ini. Jadi untuk memastikan apakah keprotokolan
dari setiap bandara ini sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian kita juga menggali permasalahan-permasalahan yang mungkin ada, dan melihat fasilitas yang ada di sini juga, gitu, pelayanannya dan sebagainya, gitu. Pelayanannya cukup baik, teratur dan ramah lah ya. Anggota BURT DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan kebersihan bandara. Ia menyebut sebagai salah satu pintu gerbang utama di Papua, Bandara Sentani sering menerima tamu mancanegara dan pejabat negara, sehingga fasilitasnya harus terus diperbaiki. Jangan sampai mereka ada keluhan-keluhan apa mereka itu yang jadi masukan buat kita. Segera kita tindak lanjutin ke mitra-mitra untuk mitra-mitra BURT, ya kan. Tapi secara keseluruhan bandara di Sentani sudah cukup bagus, cuman perlu ditingkatkan kebersihannya juga ya. Kamar mandi juga sudah lumayan bagus karena sini sering ada tamu-tamu negara juga. Jadi secara positif, secara keseluruhan bagus. Dari Papua, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menegaskan efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan pegawai, namun harus difokuskan pada pengurangan anggaran barang dan jasa. Komisi 7 DPR RI memastikan kebijakan efisiensi anggaran di LPP TVRI, RRI, dan kantor berita Antara tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan gaji pegawai. Anggota Komisi 7 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan pegawai. Sebaliknya, penghematan harus difokuskan pada pengurangan anggaran barang dan jasa serta menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Erna menekankan diperlukan inovasi dan kreativitas dari jajaran pimpinan di TVRI, RRI, dan Antara agar dapat tetap beroperasi secara optimal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah guna menutupi biaya kontributor serta kebutuhan operasional lainnya. Kita juga berharap bahwa dengan adanya efisiensi ini, pihak TVRI bisa memahami esensi daripada efisiensi ini. Bukan dengan pengurangan karyawan, tetapi dengan bagaimana melakukan efisiensi ini memicu bekerja lebih efektif dan tetap menghasilkan produksi berita-berita, produksi program yang kemudian tetap berkualitas. Dibutuhkan sekali kreativitas ya dari pemikiran-pemikiran dan inovasi dari kepala stasiun beserta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah yang bisa membuat TVRI ini baik juga RRI maupun Antara itu bisa bekerja lebih maksimal dengan adanya efisiensi ini. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan ketiga lembaga penyiaran tersebut dapat menjalankan efisiensi secara tepat tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai, serta tetap mampu menghadirkan tayangan dan pemberitaan berkualitas. Dari Sumatera Utara, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi Pertamina yang disebut mencampur Pertalite dengan Pertamax menjadi isu yang banyak dibicarakan dan viral belakangan ini. Kejaksaan Agung mengungkap total potensi kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina bisa mencapai hampir 1 kuadriliun rupiah. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Ada tagar seperti ini, Indonesia gelap. Bahkan direspon kau yang gelap. Kabur aja dulu, ada yang merespon, ya udah kabur aja. Kalau bisa jangan balik lagi. Nah, respon-respon seperti ini apakah sudah betul Pak untuk menanggapi tagar-tagar seperti ini Pak? Saya nggak mengatakan hal-hal yang kasar dalam respon komunikasi ya. Oke. Tapi beberapa pejabat kita nggak baik. Pernyataan-pernyataan yang harusnya nggak keluar. Pekerja formal turun jadi orang miskin. Iya. Oke. Lalu PHK di mana-mana, ya. Perusahaan tutup. Gimana nggak gelap? Bapak menilai gelap? Iyalah. Itu sebenarnya program-program pemerintah itu bagus-bagus loh Pak. Tapi program-program yang bagus ini kenapa selalu mendapatkan sentimen yang negatif di masyarakat? Apa yang salah? Ya bagus dalam hal tertentu, tapi nggak semuanya bagus. Saya tidak terlalu yakin dan tidak terlalu senang dengan birokrasi yang gemuk. Kalau mau efisien, mestinya birokrasi harus efisien dan efektif. Jadi Indonesia gelap atau tidak Pak? Ya kita tunggu waktu aja. Tunggu waktu? Iya, dan saya berharap tentu harus terang dong. Hanya di TVR Parlemen.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mengambil sikap tegas terkait dengan mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang baru-baru ini terungkap oleh Kejaksaan Agung. Terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dugaan korupsi besar dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018-2023 mencuat ke publik. Kejaksaan Agung mengklaim dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara dengan nilai amat fantastis yang berasal dari 5 sumber, yaitu impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah, impor BBM melalui broker 9 triliun rupiah, kompensasi BBM 126 triliun rupiah, dan subsidi BBM 21 triliun rupiah. Sehingga total potensi kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina mencapai 193,7 triliun rupiah. Maka, jika korupsi tersebut berlangsung selama tahun 2018 hingga 2023, potensi kerugian negara bisa mencapai 968,5 triliun rupiah atau terhitung hampir 1 kuadriliun. Kasus korupsi Pertamina yang disebut mencampur Pertalite dengan Pertamax menjadi isu yang banyak dibicarakan dan viral belakangan ini. Banyak masyarakat dibuat bingung terkait istilah blending atau oplosan. Kejaksaan Agung mengatakan pada kasus ini BBM berjenis RON 90 alias Pertalite dioplos dengan RON 92 atau Pertamax. Kemudian hasil pencampuran tersebut dijual seharga Pertamax. Sedangkan Pertamina menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan praktek upgrade blending atau mencampur Pertalite dengan Pertamax sebagaimana yang disebut dalam kasus korupsi ini. DPR RI mengambil sikap tegas terkait mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang baru-baru ini terungkap oleh Kejaksaan Agung. DPR menegaskan komitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. DPR pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. Pihak independen juga turut dilibatkan untuk memberikan informasi yang netral terkait pembuktian kualitas BBM yang dijual Pertamina. Jika masalah ini tidak segera diatasi, tentu dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh Pertamina, tetapi juga oleh negara, sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan serius. Ya tentu kita tidak ganggu proses hukum Kejaksaan Agung. Kita akan lihat dari sisi aksi korporasi. Ya, seperti apa nanti kita akan panggil Pertamina untuk kita minta mereka cerita gitu. Ya, ini kan sebenarnya kasusnya sederhana saja. Ya, membeli RON 90 dari luar negeri impor, ya. Dengan harga RON 92, berarti ada markup katanya sekitar 15% di situ. Nah, kerugiannya 193. Di bawah yang RON 90 ini dioplos, istilah di blending di Jakarta.
di Indonesia, ya, kemudian katanya menghasilkan RON 92 dan dijual dengan Pertamax. Tapi nyatanya banyak mobil rusak gitu. Nah, ini yang kita akan klarifikasi karena memang di migas ini kan banyak mafia. Nah, ini saya lihat 7 orang ini kan udah dugaannya satu komplotan. Ya, jadi mungkin masih ada yang lain-lain lagi yang untuk mengembalikan kepercayaan itu saya kira sudah tepat ya. Pertamina meminta akan menggandeng pihak independen ya, artinya di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih kredibel, lebih fokus pada kinerja ya daripada lebih terhadap korporasinya sendiri. Saya kira kan selama ini kan menggunakan Lemigas ya. Lemigas mungkin dianggap sangat Pertamina sekali, sehingga kejadian seperti ini yang sudah berlangsung sampai 5 tahun ini mungkin dianggap kurang efektif. Kalau memang itu dilakukan oleh Pertamina dengan menggandeng pihak independen, saya berharap pihak independen itu tetap berada di koridor yang sama. Seperti sekarang kan Lemigas berada di Badan Standarisasi Nasional. Terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keutuhan pengelolaan kekayaan alam negara sesuai mandat konstitusi. Tradisi atau budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh suatu kelompok, diwariskan dari generasi ke generasi dan tentunya memiliki makna yang mendalam. Dan salah satu tradisi untuk di Indonesia yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam menyambut bulan suci Ramadan yaitu padusan. Seperti apa keunikan tradisi ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Majapahit, tradisi padusan terus dilestarikan hingga kini sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia, pemirsa. Selain menyucikan atau membersihkan jiwa dan raga jelang bulan Ramadan, padusan juga memiliki makna mendalam. Di antaranya yaitu sebagai media untuk merenung dan introspeksi diri dari berbagai kesalahan yang telah dibuat pada masa lalu. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan tradisi padusan ritual introspeksi diri jelang Ramadan pada segmen Tips Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa setia TVR Parlemen, Ramadan selalu menjadi bulan yang dinanti oleh umat muslim. Bulan yang penuh keberkahan dan selalu dimeriahkan dengan berbagai panganan khas Ramadan serta berbagai tradisi. Ada banyak sekali tradisi jelang Ramadan yang dilakukan di Indonesia.
Intips kali ini akan membahas salah satunya, yakni tradisi padusan. Beberapa dari pemirsa pasti asing dengan kata padusan, sebab padusan berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata adus yang berarti mandi. Meski berarti mandi, tradisi padusan bukan hanya sekedar membersihkan diri, melainkan sebuah simbol penyucian lahir dan batin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Umumnya, masyarakat Jawa melakukan padusan dengan berendam atau mandi di sumber mata air alami. Padusan biasanya dilakukan sehari menjelang Ramadan, tepatnya mulai siang hingga sore hari. Tradisi padusan sudah ada di zaman Kerajaan Majapahit, dilakukan oleh kalangan bangsawan dan priai. Padusan lalu diadopsi oleh Wali Songo sebagai waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri. Makna padusan bagi umat Muslim Jawa sendiri berarti membersihkan diri dari segala hal yang tidak baik sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan suci. Dan bila ditelaah lebih jauh, padusan memiliki makna yang mendalam sebagai media merenung dan introspeksi diri atas kesalahan yang terjadi di masa lalu. Hingga saat ini, tradisi ini masih terus berkembang dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Kini, padusan telah mengalami sedikit pergeseran nilai dan tata cara pelaksanaannya. Awalnya, padusan dilakukan seorang diri dengan berendam diri di sumber mata air yang tenang dan sunyi. Namun, kini padusan dapat dilakukan beramai-ramai di suatu mata air. Tradisi ini kemudian berubah menjadi objek wisata padusan. Keunikan tradisi ini tentunya mampu menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Di beberapa daerah, padusan menjadi daya tarik wisatawan untuk mencoba sekaligus menikmati keindahan alam di sekitar sumber mata air. Beberapa lokasi yang sering digunakan untuk tradisi padusan secara massal yakni Umbul Pajangan, Desa Pendowo Harjo Sleman, Sendang Kelangkapan, Desa Margolui Seyegan, serta Sendang Ngepas Lor. Setiap lokasi padusan memiliki histori dan keindahannya masing-masing. Padusan merupakan warisan budaya luhur yang mengandung nilai-nilai sosial yang kuat, yaitu solidaritas dan toleransi. Masyarakat Jawa percaya dengan melestarikan tradisi padusan, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, akan tetapi turut serta dalam memperkuat identitas bangsa. Menarik ya pemirsa? Kira-kira apalagi ya tradisi Ramadan di daerah lain di Indonesia? See you in the next episode. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 10 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dengan agenda persiapan dan kesiapan pemilihan ulang kepala daerah tahun 2024 hasil Mahkamah Konstitusi. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.